Lautan. Sejak awal peradaban manusia, telah menjadi panggung utama bagi kisah-kisah perjalanan, perdagangan, dan perebutan kekuasaan. Laut bukanlah sekedar hamparan air asin, namun juga sebagai penghubung negara-negara, memberikan mereka identitas dan mensejahterakan makhluk hidup dengan memanfaatkan laut dengan secara luas untuk kekayaan, peluang, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pada sejarahnya, lautan telah menjadi saksi bisu atas pertarungan ideologi dan kepentingan. Mulai dari pertanyaan mendasar, siapakah yang berhak menguasai jalur-jalur strategis seperti selat yang digunakan untuk pelayaran internasional? Pada awalnya doktrin freedom of the seas atau kebebasan laut diterima sebagai prinsip dasar dalam hukum laut, sebagaimana tercermin dalam hukum Romawi yang memandang laut sebagai milik bersama seluruh umat manusia atau commun omnium. Namun, seiring runtuhnya kekaisaran Romawi dan bangkitnya kekuatan-kekuatan maritim baru di Eropa, prinsip ini mulai digugat. Abad ke-16 menyaksikan munculnya dua raksasa maritim yaitu Portugis dan Spanyol yang dengan penuh ambisi membagi dunia melalui Papal Bull of Demarcation dan Perjanjian Tordesillas. Lautan yang sebelumnya terbuka untuk semua perlahan berubah menjadi arena eksklusif yang dikuasai oleh segelintir negara. Konsep Mare Clausum atau laut tertutup pun lahir menentang doktrin kebebasan laut yang telah lama dipegang. Namun, sejarah tidak berjalan satu arah. Munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Inggris dan Belanda membawa angin perubahan. Tokoh besar seperti Hugo Grotius melalui karyanya Mare Liberum tahun 1609 menggugat monopoli laut dan menegaskan bahwa lautan adalah milik bersama, bukan hak progresif satu bangsa saja. Grotius menulis dengan penuh keyakinan bahwa setiap bangsa berhak berlayar dan berdagang kemanapun mereka mau tanpa hambatan dari negara manapun. Ide ini menjadi senjata ideologis Belanda dalam menentang dominasi Portugis dan Spanyol sekaligus menanamkan benih-benih hukum laut modern. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah bahwa konsep kebebasan laut bukan hanya memonopoli pemikiran Eropa, tetapi di Asia Tenggara jauh sebelum bangsa Barat mengenal istilah tersebut, kerajaan-kerajaan maritim seperti Langkasuka, Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka telah kebebasan bernavigasi. Jalur-jalur pelayaran di kawasan itu terbuka lebar bagi para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara. Bahkan ketika penjajah Belanda mencoba memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku, Sultan Makassar dengan tegas menolak, menyatakan bahwa laut adalah milik semua dan tidak ada satupun bangsa yang berhak melarang orang lain berlayar. Pada akhirnya masa kolonialisme membawa perubahan besar. Banyak wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika jatuh ke tangan kekuatan Eropa, menekan potensi konflik antar negara karena kekuasaan terpusat pada segelintir penjajah. Namun setelah Perang Dunia II dan gelombang dekolonisasi, negara-negara baru bermunculan dengan semangat kedaulatan yang tinggi. Persaingan dan perselisihan mengenai batas-batas laut dan hak navigasi pun kembali mencuat, terutama antara negara-negara maju dan berkembang yang memiliki kepentingan berbeda terhadap jalur-jalur strategis seperti selat internasional. Maka dari pembahasan inilah, komunitas internasional berupaya mencari titik temu. Setelah perdebatan panjang dan negosiasi intensif, lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang memperkenalkan rezim transit passage.
Rezim ini merupakan kompromi antara kepentingan negara pantai yang mendambakan kedaulatan atas perairan mereka dan kebutuhan komunitas global akan kebebasan navigasi demi kelancaran perdagangan dan keamanan internasional. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah rezim transit passage benar-benar telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara? Atau masih ada celah yang memungkinkan negara tertentu untuk membatasi akses di selat-selat strategis?